أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاذرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala sempurnalah segala macam amal soleh. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan, akan menimbulkan kebaikan dan kebarakatan. Dan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala maka terwujudlah segala keinginan ambang batas dari suatu tujuan. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini atas semuanya itu kita hadir dalam suasana insyaallah memang kita harus berbahagia menyambut perayaan Idul Fitri Al-Mubarak. Setelah kita melaksanakan alhamdulillah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melaksanakan ibadah paling tidak 2 ibadah pokok yang merupakan ciri khas dari bulan Ramadan. Yang pertama, kita menahan diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ketika ini kita lakukan, harapan kita adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, Allah ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dapat menyelesaikan ibadah tersebut. Ibadah yang kedua yang merupakan ciri khas dari bulan suci Ramadan adalah zakat fitrah. Alhamdulillah, kita semua sudah dapat mengeluarkan zakat fitrah atas izin Allah Subhanahu wa taala yang merupakan penyuci, tuhratul lis-shaim, penyuci bagi orang-orang yang puasa, minal laghwi war rafath, dari perbuatan-perbuatan yang tiada berguna dan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan yang tiada berguna. Memberi tu'amatul lil masakin, memberikan makan orang-orang yang tidak mampu. Alhamdulillah, 2 ibadah itu sudah dapat kita laksanakan. Tinggal kita adalah menghadapinya dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tidak saja ibadah wajib di sanalah terlihat, di sanalah kita rasakan bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu memang diciptakan untuk beribadah. Segala hal kita lakukan dengan tujuan taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Amal wajib alhamdulillah telah kita lakukan. Kita tambah lagi dengan amal-amal sunat berdasarkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melaksanakan qiyamul lail, salat di malam hari. Kita melaksanakan salat tarawih yang tidak ada pada tahun bulan-bulan yang lain selain dari bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah dapat kita laksanakan. Salat tahajud insyaallah, salat witir alhamdulillah. Sehingga kita kembali lagi mengharapkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah malam, bangun pada malam hari, kemudian dia melaksanakan ibadah-ibadah sunat, salat sunat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari dosa yang dalam istilah kadang disebut dengan maghfirah. Kemudian inti terbesar, puncak dari pengampunan itu adalah suatu doa yang terbaik ketika bertepatan ibadah kita pada malam itu dengan malam Lailatul Qadar. Kita mengharapkan afu, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah adalah ampunan Allah, afu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ampuni aku ya Allah. Kalau dua hal tersebut dalam teori bahasa, dalam istilah bahasa, di dalam penjelasan ahli bahasa, kalau maghfirah ampunan, kemudian al-'af itu adalah ampunan, lalu di mana bedanya? Maka ahli lughat kemudian membedakan, kalau maghfirah itu ampunan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dosa itu sudah ada. Ketika orang melaksanakan suatu perbuatan maksiat, dia mendapatkan dosa. Lalu muncullah atas permintaan hamba itu agar dosanya diampuni. Proses tersebut dikenal dengan istilah maghfirah itu sendiri. Kemudian pada puncak pada Lailatul Qadar itu adalah fa'fu anna, ampuni aku. Lalu apa bedanya? Ahli bahasa sebagian mengatakan kalau al-afu itu adalah tajawuz 'anil dambi, 'anil 'uqubah. Seseorang itu lolos, tidak tercatat melakukan perbuatan dosa. Jadi itu yang tertinggi. Maka as-sahhu doa yang paling akmal ketika malam itu adalah Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Dalam riwayat Tirmizi dalam beberapa nushah, Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Kalau kita sudah mendapatkan ampunan dan penghapusan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang akan kita cari lagi? Hadirin jamaah rahimakumullah. Tidak itu saja bahwa bulan Ramadan terkenal dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Alhamdulillah, tadarus Al-Quran yang dilaksanakan di berbagai masjid. Di masjid kita di sini sudah beberapa kali khatam, menghatamkan 30 juz. Kemudian tidak hanya di masjid ini, tetapi kemudian di rumah-rumah juga diadakan tadarus Al-Quran. Maka bulan ini adalah bulan Al-Quran. Kita sadar bahwa ketika Al-Quran itu menempel pada diri kita akan membuat diri itu menjadi mulia. Nazal Al-Quran biwasitatil amin Jibril alaihissalam. Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril. Ketika Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril, membuat malaikat Jibril itu malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Al-Quran dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan Al-Quran itu menjadikan Nabi Muhammad Nabi yang terafdal di antara Nabi-Nabi yang lain. Kemudian Al-Quran itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, yang menjadikan umat Nabi Muhammad kita semua ini adalah khairu ummatin, umat yang paling baik. Kemudian ketika Al-Quran itu diturunkan pada suatu bulan, itulah bulan Ramadan. Itulah yang membuat bulan Ramadan itu menjadi penghulu semua bulan. Dan puncaknya adalah diturunkan pada malam Lailatul Qadar, membuat ibadah seseorang itu
bagus dari 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Lalu bagaimana kalau kita bayangkan Al-Quran itu hadir pada diri kita, hadir di dalam hati kita, hadir di dalam hati orang Islam. Ketika melacak apa yang telah kami jelaskan tadi, maka akan membuat hati itu menjadi hati yang sangat mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tinggal sekarang adalah hanya satu kata, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Cara kita bersyukur paling tidak adalah pertama, pertahankan apa yang sudah kita lakukan. Kita perhatikan salat subuh berjamaah hampir lebih dari 3 saf. Kita perhatikan salat zuhur asar 3 saf lebih insyaallah. Kemudian ibadah-ibadah yang lain, sedekah, senyum, tidak ada orang yang marah, itu perlu kita pertahankan. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaji hampir tiap malam, tinggal kita pertahankan. Setelah kita pertahankan, lalu kita nilai diri kita sendiri, lalu kita tingkatkan apa yang perlu kita tingkatkan. Kuncinya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Apa yang pernah saya lakukan? Apakah saya termasuk orang-orang yang disebutkan tadi? Apakah saya termasuk orang-orang yang selalu menjalankan segala hal yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Ketika kita kembalikan kepada diri kita sendiri, kenal dirimu. Ketika kita kembali, kalau kita tidak termasuk pada kelompok-kelompok itu, Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat, memiliki kasih sayang yang tinggi. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia dipanjangkan umurnya dan kita dapat menemukan bulan Ramadan yang akan datang, agar kita meralat, merevisi apa yang tidak bisa kita lakukan. Kuncinya sekali lagi tadi adalah pertahankan dan tingkatkan. Bagi yang belum, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Syukur, alhamdulillah. Kalau itu modelnya, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sekali lagi, di samping membaca Al-Quran, mari kita tingkatkan dengan tadabbur. Karena hadis Rasulullah SAW yang menjanjikan pahala yang begitu tinggi itu, biasanya para ulama mengkaitkannya dengan tadabbur. Siapa yang membaca Al-Quran, ya kita setuju dan kita sangat yakin dan seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pahala 1 huruf 10 kebajikan. Tapi lebih dari itu adalah tadabbur. Yang pertama, ketika orang berbicara tentang Al-Quran, pertama pelajari Al-Quran. Yang belum bisa membaca Al-Quran. Yang kedua, yang sudah bisa membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Orang yang sudah bisa membaca Al-Quran, pelajarilah tahsin Al-Quran. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang betul-betul sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Setelah kita bisa membaca Al-Quran, tahsin Al-Quran, naiklah pada derajat yang lebih tinggi. Kemudian pahami arti Al-Quran. Setelah kita pahami arti Al-Quran, tadabbur Al-Quran, renungi isi dari Al-Quran itu. Dengan demikian getaran hati itu akan terasa di dalam hati kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka jelas teringat pada malam tanggal 28 bulan Ramadan, ketika imam membaca ayat ini, kalau kita mendengarkan Al-Quran kemudian kita berusaha tadabbur sambil berdiri, maka kita akan menemukan sesuatu yang tidak pernah kita temukan. Maka kita akan bisa menjawab segala macam permasalahan yang membuat kita bingung. Ketika imam membaca surat Al-Isra sekitar ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adanihim waqra.
wa iz zakarta rabbaka fil Qur'ani wahdah walau ala adbarihim nufura. Ketika kita tadabbur, alhamdulillah kita bisa memahami, kita bisa membaca ayat itu. Alhamdulillah kita bisa mendengarkan ayat itu. Itu pahala bagi kita yang sangat luar biasa. Ketika kita loncat pada makna tadabbur, maka kita akan temukan suatu permasalahan yang butuh jawaban. Kenapa orang-orang yang tidak percaya terhadap hari akhirat, orang-orang di luar Islam ataupun di dalam Islam yang tidak percaya terhadap hari akhirat, kenapa mereka sulit sekali untuk menerima kebenaran Al-Quran? Ternyata salah satu dalam tadabbur kami adalah terdapat pada ayat ini. Wa idza qara'tal Qur'an, sekaligus ini akan memberikan suatu gambaran, memberikan suatu pengertian begitu dahsyatnya Al-Quran. Wa idza qara'tal Qur'ana, jika engkau telah membaca Al-Quran, jika engkau membaca Al-Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati, kami jadikan di antara kamu dan di antara orang-orang yang tidak meyakini tentang kebenaran hari akhirat hijaban masturo, dinding yang tertutup. Ketika engkau membaca Al-Quran, jadi seolah-olah muncul kemujizatan Al-Quran yang kadang jarang kita pikirkan. Ketika engkau membaca Al-Quran, kami jadikan tameng, kami jadikan dinding yang tertutup, di mana antara engkau dan antara orang-orang yang tidak menerima kebenaran akan datangnya hari akhirat. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnah, dan kami jadikan tutup di atas hati mereka. Ayyaqahu wa bi adanihim waqra, dan di telinga mereka itu ada sumbatan. Ayyaqahu, untuk memahami Al-Quran. Wa idza zakarta rabbaka fil Qur'ani wahdah, dan ketika engkau sebut Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu, hanya Tuhanmu di dalam Al-Quran, walau ala adbarihim nufura, mereka berpaling ke belakang, berpaling karena bencinya kepada Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membenarkan suatu tadabbur. Kalau kita kaji ayat itu, yang pertama itu kaitannya adalah bahwa orang-orang yang tidak meyakini kebenaran akhirat, orang-orang yang tidak percaya akan datangnya hari akhirat, maka Allah akan menjadikan sumbatan di telinga mereka. Mereka tidak akan pernah percaya. Jadi ini suatu jawaban kenapa kok bisa begitu. Dan mudah-mudahan suatu perenungan ini juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau membaca Al-Quran, kalau kita cut sama ayat 45, ketika engkau membaca Al-Quran, maka dijadikan dinding. Mudah-mudahan keburukan yang mereka akan timbulkan kepada kita, tentunya orang-orang di luar Islam yang berusaha memusuhi Islam, karena tidak semua orang Islam itu memusuhi Islam. Orang di luar Islam, orang-orang kafir yang memusuhi Islam itu, ketika dia berniat untuk menghancurkan umat Islam, untuk melecehkan umat Islam, untuk membunuh umat Islam, karena kemujizatan Al-Quran, Allah menjadikan dinding di antara kita dan di antara mereka. Allah menjadikan tameng di antara kita, di antara mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan sekali lagi khutbah ini diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan ibadah kita, karena hidup kita di dunia ini semata-mata untuk beribadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.
الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا لطيف الطف بنا في جميع كل عبد عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير، بجاه النبي البشير يسر أمورنا ولا تعسر علينا، يسر كل عسير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واهجر من هجر المسلمين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم ويهدكم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.